Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mata seluruh tempat telah berkumpul menuju area di mana Dao Sekte berada. Jelas sekali, sedikit perubahan yang tiba-tiba terjadi menyebabkan situasi saat ini sedikit berubah. Meskipun semua orang tidak yakin mengapa Chen Gui akan turun tangan dan membantu Sekte Dao, situasinya tidak diragukan lagi adalah situasi di mana Sekte Dao mendapatkan penolong yang sangat kuat. Dihadapkan pada nomor peringkat dalam daftar buronan sekte, kemungkinan bahkan Raja Yuan kecil Yuan Chang pun akan merasakan sedikit rasa takut yang tertahan. Tidak disangka bahkan Chen Gui telah muncul. Mata Ling Qingzu menatap ke kejauhan. Sedikit fluktuasi melintas di matanya saat dia bergumam pelan. Siapa gadis bernama King Tan itu? Wu Kun bertanya dengan agak terkejut. Dari kelihatannya situasinya, gadis berpakaian hitam tampaknya memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan Lindong. Chen Gui sepertinya turun tangan dan membantu Dao Sekte karena dia. Sepertinya dia adalah adik dari kakak laki-laki Lindong. Aku pernah mendengar mereka menyebutkan hal itu di masa lalu. Suruo memandang King Tan, yang sangat dekat dengan Lindong. Kecemburuan muncul jauh di dalam matanya saat dia berbicara. Jadi seperti itu, Wu Kun sedikit mengangguk. Segera, matanya melihat ke arah gerbang Yuan. Dia berkata, meskipun mereka mendapat bantuan Chen Gui, masih ada kesenjangan antara kekuatan Sekte Dao dan gerbang Yuan. Masalah ini menjadi semakin rumit. Lindong perlahan melangkah maju di depan mata dari seluruh tempat. Setelah itu, dia melihat ke arah gerbang Yuan. Cahaya dingin mengalir di matanya. Area ini bukan milik gerbang Yuanmu saja. Apakah murid-murid Sekte Daoku ingin tetap tinggal di sini bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh gerbang Yuanmu? Mata Raja Yuan kecil Yuan Chang menyipit. Kilatan melintas di dalamnya seperti ujung pisau. Jarinya dengan lembut menyelipkan pedang besi di tangannya saat dia berbicara dengan sikap apatis. Jangan bilang padaku bahwa kamu memiliki keberanian untuk memprovokasi gerbang Yuanku hanya karena kamu telah mendapatkan seorang penolong. Pembantu apa? Jika gerbang Yuanmu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Lindong berbicara dengan bebas dan mudah. Sungguh nada yang sombong. Seseorang sepertimu benar-benar berani bertindak sombong di depan kami? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu maha kuasa hanya karena kamu mengandalkan trik kecil yang cerdik untuk menang sekali? Mata Lei Qian gelap dan tegas saat dia mencibir. Tidakkah kamu tahu apakah ini trik kecil yang cerdas atau tidak jika kamu mencobanya lagi? Lindong berkata sambil tersenyum. Mata Lei Qian menjadi tajam ketika dia mendengar provokasi dari Lindong. Aura pembunuh muncul di dalam tubuhnya. Namun, dia lebih berhati-hati kali ini. Matanya langsung menatap ke arah Raja Yuan kecil Yuan Chang. Yuan Chang menyipitkan matanya dan menatap Lindong. Setelah itu, dia tertawa kecil. Karena seseorang ingin mempermalukan dirinya sendiri, kamu harus memenuhi keinginannya, Lei Qian. Senyuman ganas segera muncul di wajah Lei Qian ketika dia mendengar ini. Kedua kepalan tangannya perlahan mengencang saat dia melangkah maju dan berteriak, Lindong, karena Sekte Daomu menolak untuk pergi, aku akan memberimu kesempatan. Andalkan kekuatanmu sendiri dan melangkah maju untuk melawanku. Jika kamu menang, gerbang Yuanku tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Jika kamu kalah, kamu harus membawa semua orang dari Sekte Daomu dan segera tersesat dari tempat ini. Apakah kamu berani menerimanya? Suara Lei Qian bergemuruh melintasi baskom sambil dibungkus oleh Yuan powernya yang kuat. Itu bergema di samping telinga semua orang yang hadir. Setelah pengalamannya sebelumnya, Lei Qian jelas menjadi lebih pintar. Dia tidak lagi membatasi dirinya dengan kata-katanya. Terlebih lagi, dia secara langsung telah menentukan pertarungan langsung. Selain itu, dia bahkan menambahkan, andalkan kekuatanmu sendiri. Dengan cara ini, Lindong tidak akan bisa menggunakan mayat iblis. Mayat iblis itu juga dikendalikan oleh Lindong, kenapa itu tidak dianggap sebagai kekuatannya? Kulitmu sangat tebal. Ying Xiao langsung tertawa dingin saat mendengar kata-kata tersebut. Berhentilah mengucapkan omong kosong, jika kamu tidak mau, kita terlibat dalam pertempuran habis-habisan dan lihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Lei Qian tersenyum dengan cara yang berbisa.
Ying Xiaoxiao merasakan kemarahan di dalam hatinya ketika dia melihat betapa tidak tahu malunya Lei Qian. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lindong melambaikan tangannya dengan lembut dan perlahan melangkah maju. Mata dari seluruh tempat langsung tertuju pada tubuh Lindong ketika dia melangkah keluar. Dari kelihatannya, Lindong sebenarnya berencana menerima tantangan dari Lei Qian ini. Ada sedikit perubahan pada wajah Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Lindong mungkin memaksa Lei Qian untuk mundur dengan sedih saat terakhir kali, tapi dia hanya menang melalui sebuah trik. Kali ini, Lei Qian, yang akan berusaha sekuat tenaga, dan jelas tidak akan memberi Lindong kesempatan seperti itu. Jika Lindong mengambil inisiatif dan melepaskan keuntungan dari mayat iblis, bagaimana dia melawan Lei Qian? Biarkan aku bertarung saja. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Lindong ketika dia melangkah maju. Setelah itu, semua orang tercengang melihat King Tan melangkah maju. Saat ini, tangannya sedang memegang sabit hitam dengan penampilan yang agak berlebihan. Sabit itu bahkan lebih besar dari seluruh tubuhnya. Simbol-simbol aneh terlihat samar-samar pada bilahnya, sementara riak tajam yang sangat gelap dan dingin menyebar di sana. Gadis berbaju hitam itu sedang memegang sabit hitam besar di tangannya. Penampilannya cukup lucu dan lucu. Ying Xiaoxiao dan yang lainnya tercengang saat mereka menatap King Tan. Setelah itu, mata mereka berhenti pada sabit hitam di tangannya. Samar-samar mereka bisa merasakan riak megah dari sabit itu. Terbukti, sabit hitam ini adalah harta Yuan murni. Lindong juga terkejut sesaat ketika King Tan berbicara. Segera, dia mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Pergi dan tetaplah di satu sudut." Meskipun dia bisa merasakan bahwa King Tan saat ini bukan lagi gadis kecil itu, yang menjadi sangat lemah setelah disiksa oleh Qi yang dingin, dia masih tidak mau melihatnya melangkah maju untuk bertarung dengan orang lain saat dia berada di dekatnya. King Tan, yang awalnya bertindak dengan cara yang perkasa, langsung dikalahkan oleh kata-kata Lindong. Dia hanya bisa menarik kembali dengan getir. "Lindong, apakah akan baik-baik saja?" Ying Xiaoxiao ragu-ragu dan bertanya. Sekte Dao mereka memang berharap bahwa mereka tidak perlu terlibat dalam pertempuran besar dengan gerbang Yuan di sini. Namun, jika Lindong harus mengambil risiko seperti itu, mungkin lebih baik bagi mereka untuk benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan pihak lain. Lindong menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Mata yang agak dingin itu langsung tertuju pada Lei Qian yang tersenyum ganas di kejauhan. Suaranya tenang. "Saya akan menerima tantangan ini." Serangkaian keributan tiba-tiba terdengar di baskom setelah kata-kata ini terdengar. Jelas, semua orang tidak menyangka kalau Lindong akan benar-benar berani meninggalkan keuntungan dari mayat iblis dan menerima tantangan dari Lei Qian secara langsung. "Haha, kamu punya nyali." Senyum ganas di wajah Lei Qian langsung melebar ketika dia melihat Lindong benar-benar berani menghadapinya dalam pertarungan. Terlebih lagi, ada kegembiraan liar yang tidak normal menari-nari di matanya. Kekalahannya di kota Unique Devil tidak diragukan lagi menyebabkan kemarahan meningkat dalam hatinya. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali wajahnya secara pribadi. Meskipun dia sedikit menderita di tangan Lindong karena keahliannya yang agak aneh, Lei Qian memiliki keyakinan bahwa dia pasti bisa menyebabkan Lindong bahkan tidak bisa membalas jika dia berusaha sekuat tenaga. Ini adalah kepercayaan dirinya sebagai salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Kali ini, dia ingin menghancurkan Lindong sepenuhnya di depan semua orang. Dua sosok perlahan melangkah keluar di depan mata yang tak terhitung jumlahnya di dalam baskom sidik jari merah terang yang sangat besar. Majestic Yuan Power tersapu hampir bersamaan, menyebabkan suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang. Retakan. Tinju Lei Qian yang terkepal erat mengeluarkan suara retak. Segera setelah itu, Yuan Power berwarna perak cerah keluar dari dalam tubuhnya seperti kilat. Itu melilit seluruh tubuhnya saat riak yang luar biasa liar dan keras tersebar darinya. "Berat, kali ini, aku akan membiarkanmu memahami kesenjangan sebenarnya yang ada di antara kita." Lei Qian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lindong di dekatnya. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman ganas. Ekspresi Lindong tenang, sementara lampu hijau muncul di tubuhnya. Segera, kedua tangan dan kakinya mulai bergetar dan berubah menjadi anggota badan naga hijau. Apalagi sepasang sayap hijau mulai memanjang dari punggungnya.
itu berubah menjadi sayap naga dan segera menyebar. Sisik naga hijau muncul di tubuh Lindong. Sisiknya berkilauan di bawah sinar matahari, sementara kilau sedingin es dan tajam terpantul. Tinju naga itu perlahan terkepal. Mata Lindong menjadi semakin dingin saat dia merasakan kekuatan seperti binatang buas yang agung. Seni bela diri peningkat tubuh fisik ini nampaknya cukup bagus. Namun, aku bertanya-tanya seberapa kuat pukulanku yang bisa ditahannya? Mulut Lei Qian menyeringai. Detik berikutnya, keganasan di wajahnya tiba-tiba meningkat saat kakinya tiba-tiba melangkah maju. Bang! Guntur bergemuruh saat kaki Lei Qian mendarat di tanah. Setelah itu, semua orang melihat tubuh Lei Qian tampak berteleportasi. Dalam sekejap, sambaran petir telah merobek langit. Cahaya petir dengan cepat meluas di mata Lindong. Kecepatan Lei Qian telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Sayap naga hijau di punggung Lindong tiba-tiba mengepak. Sebuah bayangan tetap berada di tempat semula sementara tubuhnya dengan cepat mundur. Tubuh Lindong baru saja mundur ketika cahaya petir tiba-tiba tiba. Sebuah tinju yang mengandung kekuatan liar dan keras menghancurkan bayangan itu dengan sebuah pukulan. Cih, kamu cukup cepat dalam melarikan diri. Namun, bisakah kamu benar-benar melarikan diri? Sudut mulut Lei Qian tanpa sadar melengkung ketika pukulannya meleset. Segera, dia membengkokkan dua jarinya dan langsung mengarahkannya ke arah di mana Lindong mundur. Jari robek ruang cahaya petir. Sinar Yuan Power berwarna perak seperti kilat tiba-tiba keluar dari ujung jari Lei Qian, menggelegar saat merobek udara. Dalam sekejap, ia sudah berhasil menyusul Lindong yang mundur dengan cepat. Apalagi, serangan itu langsung menyasar titik fatal di tenggorokannya. Jelas sekali, Lei Qian tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Mata setan yang sunyi. Mata abu-abu iblis dengan cepat muncul di antara alis Lindong. Setelah itu, cahaya abu-abu yang mengandung kekuatan penghancur yang kuat melesat keluar dan bertabrakan dengan berkas cahaya perak. Bang! Suara keras bergema di udara saat gejolak liar dan dahsyat melanda. Kedua serangan itu sebenarnya saling memusnahkan. Saya hanya akan melihat berapa kali Anda dapat memblokir saya. Lei Qian tidak menjadi marah saat melihat serangannya berhasil dipatahkan. Sebaliknya, dia tersenyum sinis. Kekuatannya jauh melampaui Lindong. Jika mereka membandingkan tingkat kekuatan Yuan mereka, dia akan mampu menghabiskan Yuan Power hingga mati berkali-kali lipat. Konsumsi Yuan Power semacam ini tentu saja merupakan sesuatu yang paling dia senangi. Setelah tawa dingin Lei Qian terdengar, orang dapat melihat bahwa cahaya petir di sekelilingnya tiba-tiba mengembun. Setelah itu, ia berubah menjadi tangan petir. Jari-jari tangan petir ini melengkung. Detik berikutnya, ia terlempar ke udara. Jari peledak hujan petir. Swos swos swos. Sinar cahaya yang liar dan ganas sepertinya memenuhi langit. Mereka mengandung kekuatan yang sangat mematikan yang menyapu langit di bawah tatapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Ruang lingkup serangan ini secara langsung mencakup semua jalur mundur Lindong. Serangan ini bisa dibilang ganas. Reputasi Lei Qian sebagai Raja Guntur kecil memang tidak sia-sia. Hanya serangan ini saja yang akan menyebabkan 9 ahli tahap Yuan Nirvana mengalami perubahan ekspresi. Linding mengangkat kepalanya. Matanya muram saat menyaksikan hujan deras petir yang menyapu langit. Dia bisa merasakan bahaya besar dari serangan ini. Sekelompok udara putih perlahan dihembuskan dari mulut Lindong. Segera, lampu hijau yang sangat tebal keluar dari matanya. Mengong. Lampu hijau megah tiba-tiba keluar dari tubuh Lindong pada saat itu juga. Lampu hijau bertahan di sekujur tubuhnya sebelum mulai menggumpal. Sesaat kemudian, raungan naga yang rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Sosok cahaya naga hijau setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul pada saat ini, sementara tekanan kuat menyebar ke seluruh langit. Pada saat itu, tampak seolah-olah seekor naga raksasa asli telah turun. Keterampilan naga terwujud surga hijau, keturunan naga hijau. Ketika kemahiran Lindong dalam keterampilan naga terwujud surga hijau berangsur-angsur meningkat, pemahamannya tentang seni bela diri ini juga secara bertahap semakin dalam. Dia sekarang sudah bisa mengandalkan aura naga surgawi di dalam tubuhnya untuk menggumpalkan naga hijau. Terlebih lagi, naga hijau ini tidak diragukan lagi memiliki keilahian yang lebih besar dibandingkan masa lalu.
Kekuatannya sangat ganas dan tak terduga. Naga hijau itu berenang di langit di atas kepala Lindong. Setelah itu, ia mengayunkan ekornya yang besar dan ringan dengan keras. Ruang itu sendiri tampaknya telah terdistorsi pada saat ini. Hujan petir yang turun dari seluruh penjuru langit langsung meledak dengan ledakan kemanapun ekor cahaya itu lewat. Itu seperti kembang api yang cemerlang. Bang! Ekor cahaya naga hijau menyapu dengan cara yang tidak masuk akal dan dengan paksa meledakkan hujan petir. Setelah itu, kekuatannya tidak melemah sedikit pun dan langsung menghantam Lei Qian ke bawah. Ekspresi Lei Qian jelas sedikit berubah saat ini. Namun, dia tidak mundur melainkan mendengus dingin. Petir yang cemerlang melonjak, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya saat itu meledak dengan keras. Pukulan mengong langit naga petir. Raungan naga yang sama ganas dan tak terkendali dipancarkan dari dalam tubuh Lei Qian. Setelah itu, petir agung berkumpul dan berubah menjadi naga petir yang sangat besar. Bang! Raungan naga petir bergemuruh di langit. Ia membawa kekuatan yang liar dan ganas saat bertabrakan langsung dengan naga hijau di depan mata orang banyak. Saat itu juga, mereka tampak seperti dua meteorit yang bertabrakan. Momentum mereka sangat mengejutkan. Badai Yuan Power yang liar menyapu langit dengan cara yang gila. Besarnya tabrakan menyebabkan ekspresi banyak orang berubah drastis. Badai terjadi di langit. Dua sosok menunjukkan penampilan yang menyedihkan saat mereka melesat ke belakang di langit. Masing-masing dari mereka menggambar garis sepanjang 100 meter di langit sebelum mereka secara paksa menstabilkan tubuh mereka. Mata yang tak terhitung jumlahnya langsung menoleh. Keributan pelan terdengar ketika mereka melihat penampilan menyedihkan dari kedua individu tersebut. Namun, kebanyakan dari mereka terkejut karena Lindong mampu bertarung dengan Lei Qian sedemikian rupa. Lagi pula, tidak peduli betapa ganasnya seni bela dirinya, Lei Qian adalah seorang ahli di tahap kehidupan misterius. Masuk akal kalau kekuatan Yuan Power keduanya setara dengan jarak antara langit dan bumi. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Wukun dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga memasang ekspresi terkejut di matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Dia mengusap hidungnya dan berbicara sedikit getir. Dia awalnya percaya bahwa Lindong hanya mencari penghinaan dengan memprovokasi pihak lain. Namun, dari situasi saat ini, kekuatan pertarungan sebenarnya orang ini telah jauh melebihi kekuatan luarnya. Kakak Lindong masih sangat tangguh. Suruo berbicara dengan penuh semangat. Derajat ibadah di matanya masih meningkat. Masih terlalu dini untuk berbahagia sekarang. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya saat ini. Sepasang mata jernih tertuju pada sosok Lei Qian di langit jauh, sementara sekilas ekspresi serius melintas di matanya. Awan gelap mulai berkumpul di langit. Setelah itu, semua orang merasakan kekuatan Yuan di sekitar mereka secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda mengamuk. Sambaran petir tiba-tiba turun dari awan gelap di langit. Dalam sekejap, seluruh tempat itu berubah menjadi dunia guntur. Lei Qian tergantung di langit yang dipenuhi petir. Wajahnya yang agak gelap mengandung ketegasan yang menyebabkan jantung seseorang berdetak lebih cepat. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya di bawah banyak tatapan mata, dan petir berkumpul di sekujur tubuhnya. Pada saat itu, nampaknya Dewa Petir telah turun. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu menyaksikan seni bela diri tertinggi dari gerbang Yuan milikku. Kamu bisa menyebut dirimu diberkati karena dibunuh dengan ini. Suara Lei Qian bagaikan guntur yang teredam. Isinya niat membunuh yang mengerikan yang bergemuruh seperti guntur. Detik berikutnya, tangannya tiba-tiba membentuk segel misterius. Petir yang tak terhitung jumlahnya datang turun dari awan gelap di langit dari segala arah. Raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh cekungan. Tampaknya tanah itu sendiri mulai sedikit bergetar saat ini. Sosok Lei Qian berdiri di tengah-tengah petir yang menembus langit sementara petir mengalir di sekujur tubuhnya. Seiring dengan cahaya perak yang menyebar ke seluruh tubuhnya, dia tampak seperti Dewa Petir jika dilihat dari jarak yang sangat jauh. Kodeks Dewa Petir. Banyak seruan terus bermunculan sementara kilat bergemuruh di langit. Sepertinya orang-orang telah mengenali seni bela diri gerbang Yuan yang sangat terkenal dan kuat ini. Menyusul perubahan segel tidak jelas yang dibentuk oleh tangan Lei Qian,
awan gelap di langit dengan cepat mulai bergoyang. Segera, secara bertahap berubah menjadi awan gelap berbentuk corong. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di ujung awan gelap. Kecerahannya sangat mencolok. Senyuman ganas di wajah Lei Qian menjadi semakin lebar di bawah cahaya petir yang menutupi langit. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan kilat di ujung awan gelap tiba-tiba menyambar dengan liar. Cahaya turun seperti petir dan berkumpul di atas kepala Lei Qian. Akhirnya, cahayanya diaglomerasi dan membentuk tombak petir sepanjang ribuan kaki. Tombak petir itu dipenuhi dengan petir yang terus menari-nari di permukaannya. Gelombang demi gelombang kekuatan destruktif yang mengejutkan menyebar keluar dengan panik. Distorsi bahkan mulai muncul di ruang sekitarnya. Fluktuasi yang mengamuk. Ekspresi kelompok Ying Xiao Xiao sangat serius saat mereka menyaksikan tombak petir besar terbentuk di langit. Kecemasan muncul di mata mereka. Tangan Ying Huan Huan yang seperti batu giok, yang berada di senar sitar, juga menegang pada saat ini, sementara gigi putih mutiaranya menggigit bibirnya. Tampaknya ada kilau biru sedingin es yang samar-samar muncul jauh di dalam matanya. Namun, bahkan dia tidak menyadari adegan ini. Lei Qian menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Chen Gui menatap ke langit. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum melihat ke arah King Tan di sampingnya sambil bertanya, apakah aku perlu campur tangan? Dia bisa melihat bahwa kekuatan Lindong tampaknya berada pada tahap 7 Yuan Nirvana. Pada saat yang sama, dia juga merasakan riak energi mental yang cukup kuat. Sepertinya Lindong memiliki prestasi yang cukup besar di kedua bidang tersebut. Namun, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara dia dan Lei Qian. Pada saat ini, yang terakhir sudah mengaktifkan kartu asnya. Situasi Lindong sama sekali tidak bagus. Tidak perlu. Namun, King Tan hanya tersenyum manis dan menggelengkan kepalanya menanggapi niat baiknya. Dia mengangkat kepalanya saat cahaya dari petir di langit terpantul di wajahnya yang luar biasa cantik. Tampaknya ada ekspresi fanatik yang samar-samar muncul di sana. Saudara Lindong tidak akan kalah. Wanita muda itu hanya tersenyum ketika mengucapkan kata-kata ini. Gaun hitamnya dan sabit hitam besarnya memberinya penampilan yang aneh namun mempesona. Chen Gui terkejut sesaat. Segera setelah itu, dia mengangguk pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi seperti itu pada King Tan selama bertahun-tahun. Wanita muda di depannya tidak akan mengungkapkan ekspresi seperti itu bahkan di depan tuannya yang paling dihormati. Sosok Lindong muncul seperti perahu kecil di lautan luas di tengah petir liar dan dahsyat yang menembus langit. Sepertinya dia akan terbalik kapan saja. Matanya menatap Lei Qian yang tersenyum galak di kejauhan, yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas tubuhnya. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya dari tombak petir yang sangat besar. Karena kamu ingin berusaha sekuat tenaga, biarkan aku menemanimu, gumam Lindong pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya ke depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, susunan cahaya yang tidak biasa tidak jelas mulai terbentuk perlahan di telapak tangannya. Mata Lindong sedikit terfokus ketika susunan cahaya terbentuk. Kekuatan Yuan dan energi mental yang luar biasa mulai mengalir deras. Arai cahaya yang awalnya seukuran telapak tangan itu tiba-tiba mulai mengeluarkan dengan kecepatan yang mengejutkan saat energi dicurahkan. Dalam beberapa tarikan napas singkat, ukurannya telah meluas hingga beberapa ratus kaki. Dari kejauhan, susunan cahaya ini perlahan berputar saat berdiri di depan Lindong, sementara riak yang tidak bisa digambarkan diam-diam menyebar darinya. Apa ini? Tindakan Lindong jelas tertangkap oleh banyak mata. Kejutan muncul di mata semua orang ketika mereka melihat susunan cahaya yang berputar perlahan muncul di depan mereka. Keterampilan yang tidak lazim, tidak lebih dari usaha sia-sia. Lei Qian juga kaget karena ini. Segera, senyuman ganas di wajahnya menjadi semakin tebal. Dari kelihatannya, nampaknya Lindong sebenarnya berencana menerima serangannya secara langsung. Dari sudut pandangnya, ini tidak diragukan lagi mencari kematian. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tombak petir besar di atas kepala Lei Qian sudah lengkap. Petir terang berkelap-kelip dengan liar di atasnya, sementara gelombang demi gelombang fluktuasi yang menakjubkan terus menyapu. Tangan Lei Qian terulur ke depan. Setelah itu, dia mengepalkannya dengan tiba-tiba.
Semua orang menyaksikan tombak petir besar itu perlahan bergeser. Pada akhirnya, ia langsung mengunci Lindong yang jauh. Kodeks Dewa Petir, tombak pemadam dunia. Raungan menggelegar tiba-tiba muncul dari tenggorokan Lei Qian saat pembuluh darah hijau di tangannya berdenyut seperti naga. Sesaat kemudian, lengannya gemetar. Tubuhnya sedikit condong ke depan dan lengannya terayun keluar dengan marah. Bang! Seluruh tempat tampak bergetar hebat saat ini. Segera, semua orang menyaksikan tombak petir besar itu berubah menjadi sambaran petir setinggi 1000 kaki. Itu ditembakkan dengan keras. Cahaya dari serangan itu menjangkau, tampak seperti naga petir pemadam dunia yang mengacungkan cakarnya. Pemandangan seperti itu sungguh mengerikan. Tekanan yang menakutkan tampaknya telah menutupi area 1000 kaki di sekitar Lindong dalam sekejap, sementara yang terakhir mengeluarkan napas dalam-dalam. Segera, matanya menjadi tajam saat tangannya menghantam deretan cahaya besar di depannya dengan kecepatan kilat. Formasi alam semesta kuno, rotasi terbalik. Suara beresonansi ditransmisikan dari mulut Lindong. Pada saat berikutnya, susunan cahaya yang sangat besar mulai berputar liar ke arah sebaliknya ketika cahaya-cahaya aneh mulai berkumpul di dalam susunan cahaya. Mata Lindong dingin, dua jarinya terdorong ke depan dan mendarat di susunan cahaya. Segera, seluruh rangkaian cahaya bergetar. Sinar cahaya aneh yang berukuran puluhan kaki mengeluarkan suara "swoosh" saat keluar dari susunan cahaya. Sinar itu tidak memiliki aura yang terlalu menakjubkan. Namun, beberapa individu yang sangat tajam bisa merasakan semua kekuatan Yuan alami yang semula ada tiba-tiba menghilang dengan cara yang aneh setelah sinar cahaya lewat. Penghilangan seperti itu sangatlah menyeluruh, seolah-olah telah dimusnahkan sepenuhnya. Ekspresi Raja Yuan kecil Yuan Chang yang biasanya acuh tak acuh berubah drastis saat ini. Bang! Ketika ekspresi Yuan Chang mengalami perubahan drastis, dua serangan ganas di langit yang telah menarik perhatian banyak pasang mata, telah tiba sebelum satu sama lain dan akhirnya bertabrakan. Banyak orang menyaksikan adegan ini dengan ketakutan. Kemenangan dan kekalahan akan ditentukan dalam pertukaran ini. Kedua berkas cahaya yang menakutkan itu akhirnya bertabrakan dengan keras dengan cara yang sangat mencolok di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara keras gempa yang diperkirakan tidak muncul saat tabrakan terjadi. Sinar cahaya yang agung terjalin satu sama lain dengan cara yang mencolok dan dengan gila-gilaan mengikis pihak lain. Keganasan yang menggugah jiwa terasa di tengah kesunyian. Semua mata menatap tajam ke arah dua cahaya megah yang menempati dua belahan langit. Mereka jelas menyadari bahwa pertukaran ini akan menentukan pemenang pertarungan antara kedua individu tersebut. Bos, ada apa? Raja Roh kecil Ling Zhen tiba-tiba menyadari perubahan ekspresi Yuan Chang. Dia langsung kaget dan tanpa sadar bertanya. Ada yang tidak beres dengan serangan bocah itu. Yuan Chang menatap tajam ke arah sinar yang keluar dari susunan cahaya. Suaranya mengandung sedikit nada suram. Meskipun dia tidak bisa merasakan dari mana perasaan tidak nyaman ini berasal, nalurinya memberitahunya bahwa susunan cahaya Lindong ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Hati Ling Zhen melonjak karena ekspresi Yuan Chang. Segera, dia tertawa, jangan bilang kalau menurutmu serangan orang itu benar-benar mampu memblokir kodeks Dewa Petir Lei Qian. Ekspresi Yuan Chang agak gelap tapi dia menjawab. Tidak mungkin, mata Ling Zhen juga menyipit saat melihat jawaban seperti itu. Suara gumamannya mengandung sedikit keterkejutan. Serangan Lei Qian melemah. Yuan Chang berbicara dengan suara muram. Ling Zhen buru-buru mengangkat kepalanya saat mendengar ini dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia juga dapat merasakan bahwa petir yang awalnya sangat liar dan ganas di langit telah kehilangan sebagian kekuatannya pada saat ini. Di sisi lain, sinar cahaya dari Lindong tetap hangat. Aura yang tidak dapat digoyahkan terpancar dari suam-suam kuku itu. Bagaimana ini mungkin? Mata Ling Zhen akhirnya mulai berubah suram saat ini. Kata-kata ini juga terdengar di dalam hati Lei Qian ketika keluar dari mulut Ling Zhen. Melemahnya serangannya secara alami adalah sesuatu yang dia rasakan pertama kali. Segera, ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya yang tampak garang. Mustahil. Ekspresi ini hanya muncul di wajah Lei Qian sesaat sebelum digantikan oleh ekspresi yang lebih ganas dari sebelumnya.
Dia tidak percaya bahwa kodeks Dewa Petir yang dia tunjukkan dengan kekuatannya saat ini akan benar-benar diterima oleh Lindong, yang baru berada di tahap 7 Yuan Nirvana. Bang! Yuan power yang besar dan perkasa keluar dari tubuh Lei Qian tanpa menahan diri. Setelah itu, petir itu berubah menjadi petir mengerikan yang mengalir deras ke dalam petir yang meronta-ronta dalam upaya menghancurkan perlawanan Lindong. Namun, terlepas dari seberapa besar kekuatan yang dia tuangkan, pancaran cahaya misterius dari susunan cahaya tetap tak tergoyahkan. Gelombang demi gelombang energi mengamuk mulai dipisahkan dan dimusnahkan dengan kecepatan yang mencengangkan, sementara berkas cahaya terkikis oleh petir. Wajah Lindong tetap tenang dan tanpa riak apapun sejak awal. Tampaknya pemandangan di depannya tidaklah aneh. Namun, pucat juga muncul di wajahnya sementara sinar itu dengan kuat menerobos serangan pihak lain. Kekuatan formasi alam semesta kuno memang menakutkan. Namun, kekuatan Yuan dan energi mental yang dikonsumsinya juga telah mencapai tingkat yang cukup mengerikan. Lindong menghirup udara panas yang agak membakar. Pada saat berikutnya, ekspresi yang sangat serius tiba-tiba muncul dari kedua matanya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah secepat kilat saat suara yang dalam bergema dari tenggorokannya. Merusak. Setelah kata ini keluar dari mulut Lindong, berkas cahaya misterius, yang awalnya melahap serangan pihak lain dengan kecepatan yang lembut dan stabil, tiba-tiba melancarkan serangan yang mengejutkan. Dihadapkan pada pancaran cahaya yang tiba-tiba menjadi liar dan ganas, petir yang menembus langit mulai runtuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sinar cahaya aneh menembus petir yang menembus langit dengan menghancurkannya dengan sangat mudah. Pada akhirnya, ia dengan kejam menabrak Lei Qian yang terkejut di depan mata terguncang yang tak terhitung jumlahnya. Lei Qian telah kalah. Ling Qingzu, yang telah mengamati pertempuran di langit, akhirnya berkomentar dengan lembut saat ini, saat wajah di balik kerudungnya bergerak sedikit. Kemungkinan besar bahkan seseorang yang setenang dan acuh tak acuh seperti dia mengalami kesulitan untuk mempertahankan ketenangan sepenuhnya saat menonton adegan ini. Kegembiraan muncul di wajah Suruo. Dia tersenyum cemerlang dan berkata, "Saya tahu kakak Lindong tidak akan kalah." Di sampingnya, Wu Kun mengusap wajahnya. Segera, senyuman yang agak tidak wajar muncul di wajahnya, di mana dia menyembunyikan keterkejutan di dalam matanya. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia akan sangat kesulitan mempercayai bahwa Lindong benar-benar mampu muncul sebagai pemenang dalam pertarungan langsung melawan ahli setingkat Lei Qian. Kali ini yang pasti bukan kemenangan dengan menggunakan trik seperti sebelumnya. Lei Qian telah mengeluarkan kartu as seperti kodeks Dewa Petir. Namun, hasilnya, sinar cahaya misterius menembus langit yang dipenuhi petir. Akhirnya, ia melesat ke arah Lei Qian dengan kecepatan kilat di depan mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya itu. Saat tabrakan terjadi, semua orang bisa dengan jelas melihat Yuan power petir di tubuh Lei Qian menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Bang! Suara yang dalam dan memekakkan telinga terdengar di langit. Ekspresi Lei Qian segera menjadi pucat saat seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Tubuhnya juga menjadi seperti burung dengan sayap patah saat ia mulai turun dengan cepat menuju tanah. Mata Lindong dingin saat dia melihat Lei Qian jatuh ke tanah. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Sayap naga hijau di punggungnya mengepak dengan keras saat tubuhnya meluncur keluar di tengah seruan yang memenuhi langit. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lei Qian. Tinjunya terkepal dan sebatang pohon hitam muncul di dalamnya. Setelah itu, dia dengan kejam mengayunkannya ke bawah. Bang! Batang pohon hitam mengandung kekuatan yang menakutkan. Benda itu menghantam tubuh Lei Qian dengan keras. Kekuatan dicurahkan dan suara patah tulang terdengar dari dada Lei Qian. Seteguk darah segar lainnya dimuntahkan tak terkendali. Mata Lei Qian agak ngeri saat melihat wajah pemuda itu dari dekat. Pada saat ini, kedengkian yang memenuhi wajah ini bahkan lebih kuat daripada miliknya. Selain itu, dia benar-benar melihat adanya niat membunuh di mata Lindong. Pikiran ini menyebabkan rasa dingin tiba-tiba melanda hati Lei Qian. Kekejaman Lindong telah melampaui ekspektasinya. Senyum jahat di wajah agak pucat Lindong semakin lebar saat dia melihat wajah Lei Qian yang ketakutan. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat berkelahi dengan orang lain.
Dia jelas menyadari permusuhan yang dimiliki gerbang Yuan terhadap mereka selama perjalanan mereka ke sini. Permusuhan seperti ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dia yakin Yuan Gate pasti akan menyerang mereka pada akhirnya. Karena kasusnya seperti ini, dia harus mengambil kesempatan ini dan mematahkan salah satu tangan lawannya. Dia harus membunuh Raja Guntur kecil Lei Qian sekarang sebelum merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Niat membunuh di mata Lin Dong melonjak. Setelah itu, dia mengangkat kembali batang pohon hitam di tangannya dan dengan kasar mengayunkannya ke kepala Lei Qian. "Bocah, kamu berani?" Namun, ketika Lin Dong berencana untuk mengalahkan musuh yang sudah jatuh ini, sebuah suara keras tiba-tiba bergema di langit. Raja Yuan kecil Yuan Chang menggerakkan tubuhnya dan langsung bergegas mendekat. "Kakak senior Chen Gui." Di kejauhan, ekspresi dingin muncul di wajah cantik King Tan ketika dia melihat Yuan Chang hendak turun tangan. Sebelum suaranya memudar, Chen Gui sudah bergegas keluar dengan kecepatan kilat. Pada akhirnya, dia muncul di depan Yuan Chang dan memblokirnya. Ekspresi Ling Zhen juga berubah setelah Yuan Chang dihentikan. Dia melambaikan tangannya dan bergegas keluar. 6 jenderal jiwa Yuan Gate serta beberapa murid yang lebih kuat juga mengikuti jejaknya dan melesat keluar. Ying Xiao Xiao, yang sedang menonton pesta gerbang Yuan, tidak ragu-ragu saat melihat adegan ini. Teriakan terdengar dan dia langsung melesat ke depan. Wang Yan, Ying Huan Huan, King Ye dan orang lain di belakangnya segera mengikuti. Sitar Phoenix surgawi berwarna merah cerah sekali lagi muncul di tangan Ying Huan Huan. Jelas sekali, mereka siap terlibat dalam perang habis-habisan. Para elit dari kedua belah pihak telah pindah. Saat melihat ini, mata para murid dari kedua belah pihak tiba-tiba menjadi ganas saat gelombang kekuatan Yuan yang dahsyat mulai meletus di langit. Dalam waktu singkat ini, suasana di seluruh area menjadi sangat tegang. Pertempuran kacau akan segera terjadi.